Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Langsung saja, sebagai yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peradaban Islam di Spanyol dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Pertama, peradaban Islam di Spanyol. Spanyol sebelum kedatangan Islam berada di bawah pemerintahan Romawi pada tahun 133 Masehi. Pada masa tersebut, penduduk Yahudi meningkat. Suku-suku Vandal menyerang pada abad ke-5 Masehi dan mengubah nama Spanyol menjadi Andalusia, yang dimana bangsa Arab menamainya Al-Andalusia. Sebelum kedatangan Islam, kondisi penduduk Andalusia sulit dengan penguasa Gatia yang memperbudak, memberatkan pajak, dan memaksa agama Kristen. Bangsa Arab menaklukkan Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui Afrika Utara. Penaklukan dilakukan oleh pahlawan Islam seperti Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Islam mendominasi Spanyol selama 7 abad melalui Daulah Umayyah yang mengalami 4 periode. Periodisasi tersebut mencakup periode masuknya Islam, pembentukan Daulah Umayyah, pemerintahan Khalifah, dan masa kemunduran pemerintahan Islam. Kehidupan multikultural di Andalusia menciptakan korelasi erat antara keberagaman sosial dan kultural. Islam di sana memunculkan kemajuan yang signifikan dalam bidang ekonomi, intelektual, ilmu pengetahuan, bahasa sastra, seni, arsitektur, pendidikan, dan bidang lainnya. Kemunduran Islam dimulai pada pertengahan abad ke-11, yang dimana munculnya negara kecil, Muluk al-Tawaif, dan perebutan kekuasaan internal. Proses merebut kembali Spanyol oleh kerajaan Kristen memunculkan penurunan Islam yang menyebabkan hilangnya daulah dan kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Dari Spanyol ke Islam, Eropa banyak menimba ilmu, dan Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, sekaligus sebagai saingan Baghdad di timur. Meskipun kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 Masehi, dampak peradaban Islam di Spanyol terus terasa dalam sejarah Eropa. Selanjutnya, dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir dan sebagian besar Afrika Utara dari tahun 909 Masehi hingga 1171 Masehi, yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti ini menjadi pusat kekuasaan di wilayah Rakoda dan Al-Qairawan. Terdapat 14 khalifah dalam dinasti ini, dan mereka membawa kemajuan yang berbagai bidang, seperti politik, filsafat, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan masyarakat. Dinasti Fatimiyah berasal dari gerakan politik keagamaan Syiah Islamiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Maimun. Pada masa pemerintahannya, dinasti Fatimiyah menunjukkan kemajuan yang signifikan, memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam, terutama dalam sistem pemerintahan dan bidang ilmu pengetahuan. Adapun kejatuhan kekhalifahan Fatimiyah dimulai saat Bani Saljuk tiba di Baghdad. Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti tersebut meliputi kebijakan memaksa masyarakat Sunni untuk menerima ajaran Syiah, kurangnya pengawasan terhadap wilayah dinasti Fatimiyah, peran yang kurang efektif dari khalifah, konflik internal di militer, serta kelemahan dalam perekonomiannya. Meskipun dinasti Fatimiyah runtuh, tetap memberikan kontribusi penting dalam perkembangan peradaban Islam, terutama dalam bidang politik, filsafat, ilmu pengetahuan, dan ekonomi.
Istilah Al-Murabitun. Al-Murabitun berasal dari dakwah Abdullah bin Yasin. Awalnya keagamaan beralih ke politik di bawah kepemimpinan Abu Bakar bin Umar. Dinasti mencapai puncak di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tashfin, menguasai Spanyol setelah kemenangan di Zalaqa pada tahun 1086 Masehi. Kemunduran dimulai dengan fokus keagamaan oleh Ali bin Yusuf, jatuh ke tangan Muwahhidun pada tahun 1147 setelah pemberontakan dan kematian Ishaq bin Tashfin. Yang kedua ada berdirinya dinasti Al-Muwahhidun. Dinasti Al-Muwahhidun didirikan pada tahun 1080 Masehi oleh Ibnu Tumar sebagai gerakan keagamaan, mengkritik dan menghancurkan dinasti Murabitun pada tahun 1146 sampai 1147 Masehi, menguasai wilayah termasuk Maroko. Mereka mencapai kejayaan dengan menaklukkan Maroko, Andalusia, dan wilayah lainnya. Namun, kekalahan dalam pertempuran dan perang suci mengakhiri dominasi di semenanjung Iberia. Kemunduran terjadi karena pemberontakan, kepemimpinan lemah, intervensi menteri, dan kekalahan dalam perang melawan tentara Kristen Spanyol. Dinasti baru seperti Nasiriyah dan Bani Mariniyah menguasai Maroko pada tahun 1269 Masehi. Sejarah terjadinya Perang Salib. Perang Salib adalah konflik agama selama 2 abad antara Kristen Eropa dan Islam Asia, dipicu oleh penaklukan kota suci, ekspansionisme, dan konflik Bizantium Saljuk. Tentara Salib Barat menggunakan simbol dalam Perang Suci. Perang Salib III menyoroti kisah antara Raja Salahuddin dan Raja Richard, menunjukkan toleransi di tengah konflik. Perdamaian dicapai pada 2 November 1192 menetapkan perbatasan antara wilayah Latin dan Islam. Menurut Philip Kahiti dan Badriyatim, Perang Salib terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama pada tahun 1095 sampai 1144, kerjasama antara Kaisar Alexius dan Paus Urbanus II untuk merebut kota-kota penting. Dan periode kedua pada tahun 1144 sampai 1192 melibatkan kegagalan gabungan Raja Jerman dan Raja Prancis untuk melawan Sultan Salahuddin. Dan periode terakhir yaitu periode ketiga pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi, yaitu protes kembali ke Yerusalem, berakhir dengan perdamaian dan pembagian wilayah Latin dan Muslim. Dampak Perang Salib di dunia Eropa dan Islam. Perang Salib memengaruhi Eropa dengan merangsang perkembangan intelektual melalui kontak dengan dunia Islam, menciptakan dasar bagi munculnya Renaissance. Selain itu, perang ini meningkatkan perdagangan, memperkaya seni, industri, pertanian, serta membawa perubahan budaya yang terlihat dalam mempengaruhi arsitektur gereja pada masjid. Selanjutnya, dampak Perang Salib bagi dunia Islam melibatkan kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis mulai dari keagamaan hingga ekonomi melanda dengan kehilangan ruh Islam dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari. Meskipun berhasil mempertahankan beberapa wilayah dari tentara Salib, dunia Islam terpecah dan melemah secara politik akibat krisis yang melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Mei Kristanisih dengan NIM 10156122026. Di sini saya akan membahas secara singkat mengenai sejarah Daulah Mamluk, Daulah Turki Utsmani, Daulah Safawiyah, Daulah Mughal, dan Islam di Indonesia. Langsung saja ke bab pertama, yakni Daulah Mamluk.
Pertama yakni dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak yang dilatih menjadi tentara. Berawal dari masa dinasti Ayyubi di Mesir. Dinasti Mamluk memerintah selama 2,5 abad, yakni 1250 sampai 1517 Masehi, dengan 2 garis kesultanan yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Mamluk Bahri awalnya ditempatkan di Pulau Ar-Raudah di Sungai Nil. Sementara Mamluk Burji berkaitan dengan para Mamluk yang ditempatkan di benteng atau Al-Burj. Sultan-Sultan Bahri seperti Baibars berhasil menghancurkan pasukan Mongol di Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi, menjadikan Mesir sebagai pusat kekhalifahan Islam setelah jatuhnya Baghdad. Baibars juga memperluas perdagangan dan pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Namun, kemunduran dinasti Mamluk ini dimulai dengan sultan-sultan dari garis Burji yang tidak efisien dalam pemerintahan dan terlibat dalam tindakan buruk. Faktor internal seperti perilaku buruk dari sultan dan jajarannya, serta faktor eksternal seperti tekanan dari luar termasuk serangan Turki Utsmani, menyebabkan keruntuhan dinasti Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Yakni kerajaan atau dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani atau Daulah Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih. Terhitung terdapat 27 sultan yang pernah memerintah di daulah ini. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman I yang memperluas wilayah ke Asia, Afrika, Eropa. Namun setelah kematian Sultan Sulaiman pada tahun 1566, kekacauan suksesi dan masalah administratif menyebabkan kemunduran Turki Utsmani hingga akhirnya menjadi Republik Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1922 Masehi. Ini dinasti Safawi di Persia. Awalnya gerakan tarekat di bawah Safi al-Din berkembang menjadi kekuatan politik di bawah Sultan Ismail dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Syah Abbas I. Keberhasilan Abbas I dalam memperluas wilayah, membentuk pasukan baru, dan menjalin perdamaian dengan Turki Utsmani menjadi puncak kejayaan dinasti Safawi ini. Namun setelah wafatnya Abbas I, dinasti Safawi mengalami kemunduran akibat administrasi negaranya lemah, persaingan kekuasaan internal, dan konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Keruntuhan dinasti Safawi terjadi pada tahun 1736 Masehi di tangan Nadir Shah. Daulah Mughal di India. Babur mengakhiri dinasti Delhi pada tahun 1526 dan mendirikan kerajaan Mughal di India. Masa pemerintahan Akbar mencapai puncak kejayaan dengan politik toleransi dan reformasinya. Jahangir dan Shah Jahan melanjutkan kemajuan, tetapi Aurangzeb memberlakukan kebijakan kontroversial yang memicu kemunduran Daulah Mughal di India. Setelah kematiannya, Mughal mengalami ketidakstabilan politik dan perlawanan lokal yang membuka jalan bagi dominasi Inggris di India. Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia itu melibatkan berbagai sumber, termasuk berita dari Arab, Eropa, India, Cina, dan sumber dalam negeri. Kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang pesat di berbagai wilayah seperti Samudra Pasai di Aceh, Demak di Jawa, dan Mataram. Islam tidak hanya membawa perubahan dalam aspek agamanya, tetapi juga mempengaruhi tata kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan ekonomi di berbagai kerajaan di Indonesia. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.